Ustaz, tolong dikoreksi bila salah. Saya mendengar bahwa ada ikhtilaf mengenai apakah kaum Khawarij keluar dari Islam atau tidak. Benar, ada khilaf di kalangan para salaf. Khawarij itu keluar dari Islam atau tidak. Dan yang benar mereka tidak keluar dari Islam. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala memerangi orang-orang Khawarij, tidak diambil hartanya sebagai ghanimah, tidak. Dan istri-istrinya pun tidak dijadikan sebagai tawanan. Tatkala ditanya akuffarun hum, apakah mereka kafir wahai Ali? Kata Ali radhiyallahu anhu, ikhwanuna minal kufri farru. Mereka justru jadi khawarij karena lari dari kekufuran, takut kafir, maka mereka menjadi apa? Khawarij. Ikhwanuna bagaw alaina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berbuat zalim kepada kita, maka kita lawan kezalimannya, ya. Meskipun Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh orang-orang apa? Khawarij. Namun yang benar orang-orang Khawarij ya tidak keluar dari Islam meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Apakah ISIS itu Khawarij? Ya, sebagian banyak ulama sekarang mulai berani untuk menyatakan ISIS itu apa? Khawarij. Ya. Dan itu ijtihad mereka. Kenapa? Karena sifat-sifat. Jadi ada hadis menunjukkan Khawarij selalu muncul di setiap zaman. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan Khawarij itu apa? Akan muncul setiap zaman sampai keluarnya Dajjal. Dia akan muncul terus. Nah, sekarang ISIS sudah muncul. Dia Khawarij atau bukan? Banyak ulama mengatakan mereka apa? Khawarij. Kenapa? Karena sifat-sifat Khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan nempel pada mereka. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan sufaha'u ahlam, hudatsa'u asnan. Mereka diantaranya anak-anak muda. Diantaranya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Oleh karenanya tidak ada orang ISIS yang dikenal sebagai ulama. Antum tahu, cari coba, apakah ada orang ISIS yang dulu pernah punya karya ilmiah, yang punya buku-buku ilmiah tentang bidang fikih, akidah? Enggak ada. Tahu-tahu muncul anak-anak muda. Anak-anak muda, dan ini cocok dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaqtulunal muslimin wa yad'una ahlal authan. Mereka bunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan penyembah apa? Berhala. Dan ini mereka lakukan benar, yang dibunuh kaum muslimin. Sementara Syiah mereka tidak perangi. Intinya banyak orang-orang kafir tidak mereka perangi. Dari situ kita hargai dan pendapat banyak ulama. Saya bukan katakan satu dua, banyak ulama, terutama tatkala semakin jelas pemikiran mereka. Mereka beristihad dan mengatakan bahwasanya ISIS adalah termasuk dari Khawarij. Ya. Karena sifat-sifat Khawarij yang disebut oleh Nabi SAW terdapat pada mereka. Maka para ulama mengatakan jangan sekali-sekali ya kita kemudian berusaha membela mereka. Karena bahaya. Ya, seperti saya katakan di Arab Saudi ya. Ada seorang yang bunuh sepupunya sendiri dan dia rekam videonya, dia mengatakan saya telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini sepupu saya adalah pengikut Ali Saud, kerajaan Saudi. Ini adalah munafik, dibunuh, ditembak. Dibunuh dan dia rekam. Kemudian dia apa? Sebarin, dia bangga. Ya, subhanallah, sampai seperti itu. Ya. Dan mereka mudah mengkafirkan, seperti kejadian di Arab Saudi juga, bom di masjid. Bayangkan, ini bom masjid tentara. Berapa yang meninggal? Banyak sekali yang meninggal, puluhan yang meninggal. Padahal itu mereka sedang sholat. Jadi dibom tatkala sedang apa? Sedang sholat. Bagi mereka ini kafir semua meskipun sholat. Sehingga Quran berlumuran darah. Sampai waktu saya nonton wawancara, imamnya berkata, imamnya tidak meninggal waktu itu, bomnya di belakang. Jadi banyak yang meninggal sementara mereka rakaat keempat kalau nggak salah. Dia bilang, lihatlah ini Quran di sini, banyak orang hafid Quran di sini, di masjid ini. Ini Quran sudah dikhatamkan berapa kali, sekarang berlumuran darah dan macam-macamnya. Terus Anda kemudian husnudzon kepada orang-orang seperti ini, oh enggak apa-apa, mereka juga beristihad, mereka juga, ya sudah, kalau mereka bunuh ente gimana? Bunuh keluarga ente? Husnudzon tidak pada tempatnya. Husnudzon tidak pada tempatnya. Sementara para ulama sudah memvonis. Tugas Anda, kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, Anda ikuti. Kalau ternyata Anda salah, para ulama yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada seorang yang membunuh pamannya. Ini juga di kerajaan Arab Saudi, membunuh pamannya. Kenapa? Pamannya gara-gara pamannya adalah seorang angkatan ya. Sama dianggap mengikuti kerajaan apa? Kerajaan kafir. Kerajaan Arab Saudi dikafirkan oleh mereka. Dan ini sudah pengkafiran kerajaan Arab Saudi sudah lama, sejak zaman Bin Laden rahimahullah taala. Bin Laden memiliki pemikiran bahwasanya Arab Saudi itu apa? Kafir. Antum bayangkan, Arab Saudi yang seperti itu masih dikafirkan. Bagaimana ente-ente ini? Arab Saudi yang luar biasa, kemudian bantu yang di sana sini, pelayanan terhadap jamaah haji, pelayanan terhadap jamaah umrah, bantu masjid di mana-mana, bagi Al-Qur'an di mana-mana, sampai Al-Qur'an wakaf pun dijual di Tanah Abang.
Artinya subhanallah, masih dikafirkan. Yang membela tauhid, yang membantah kesyirikan, ya, yang menyuruh kepada penerapan syariat Islam, yang selalu didoakan di setiap khutbah Jumat, ya Allah jadikanlah pemimpin kaum muslimin di seluruh alam semesta ini berhukum dengan syariat Allah. Itu doa yang selalu saya dengar tiap hari Jumat. Mereka berdoa agar kita berhukum dengan hukum syariat Islam di atas Quran dan Sunnah. Apa ada di mimbar-mimbar seperti itu? Kecuali di Arab Saudi. Terus masih kafir, terus bagaimana? Kekurangan pasti ada kekurangannya. Saya tidak mengatakan Arab Saudi apa sempurna, tapi demikianlah maksud saya. Pemikiran pengkafiran itu sudah ada sejak zaman Bin Laden. Kemudian Bin Laden rahimahullah hancur, timbullah ISIS. ISIS lebih parah daripada Al-Qaeda. Dia telur dari Al-Qaeda, lebih parah. Sehingga banyak takfiri yang juga menyesatkan mereka karena sudah terlalu parah takfirinya. Padahal sama-sama takfiri. Jadi mereka sepakat mengkafirkan Arab Saudi, tapi takfiri ini mengkafirkan apa? Atau menyesatkan mereka. Kenapa? Karena saking parah apa? Takfirinya. Nah kalau sesama takfiri sudah menyesatkan dia, apalagi kita ya. Ini takfirnya menyesatkan dia. Oleh karenanya perhatian Allah Subhanahu wa taala, saya katakan sekarang ini banyak ulama terutama di Arab Saudi dengan ijtihad mereka, dan mereka lebih dekat dengan terjadinya kasus, artinya ISIS lebih dekat daripada Arab Saudi daripada Indonesia, lebih dekat kan? Mereka lebih tahu, informasi lebih akurat, ya. Tidak perlu pakai media sosial, tentunya mereka punya intel-intel yang mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Oleh karenanya banyak ulama berfatwa bahwasanya mereka adalah khawarij. Mereka adalah khawarij karena ciri-ciri khawarij ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya punya video, ya. Mau lihat? Video, dan ini sering saya dibantah. Saya bantah tentang pikiran khawarij, kata mereka, "Ustaz, ente banyak bantah, lihat nih, orang ISIS meninggal dalam kondisi senyum, kondisi tertawa." Saya nggak bisa bantah, gimana membantahnya? Saya bilang sama teman saya orang Amerika, dia bilang kalau ente model gitu banyak orang Nasrani meninggal senyum, ente mau gimana? Terus ternyata dikirim berikutnya itu sekedar tipuan. Coba sini, siapa orang Arab satu sini, saya tunjukkan. Hah? Siapa? Sini, saya tunjukkan videonya. Ya, sebentar ya. Antum orang Arabnya? Tapi nggak bisa bahasa Arab katanya. Kasihan banyak orang Arab nggak bisa bahasa Arab, kasihan. Ini lihat ya. Ini fotonya. Ternyata ini penipuan. Dia masih hidup. Enggak, dia bikin video. Bentar, dibongkar. Ini foto. Jadi berpose seakan-akan berakting meninggal dalam kondisi apa? Tertawa. Padahal acting. Kebongkar ya. Orang nggak tahu dari mana. Maksud saya ya, terkadang kalau sudah ada seperti itu dalil sudah hilang. Ya, dalil sudah hilang. Waktu saya bilang, saya kirim ini teman saya orang Amerika ketawa, kalau ente mau seperti ini, pendeta meninggal senyum juga ada. Terus kemudian jadi benar menyembah Nabi Isa. Ya. Oleh karena perhatian terus Subhanahu wa taala, saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang berijtihad dan mengatakan mereka ya khawarij atau minimal berpemikiran dengan pemikiran apa? Khawarij. Dan kita selama saya hidup saya tidak pernah bertemu dengan orang-orang takfir yang seganas mereka. Subhanallah. Ganas sekali, tinggal tembak-tembak, bunuh sana, bunuh sini. Mengerikan. Maka para ulama mengatakan jangan sekali-sekali husnudzon sama mereka. Anda berhusnudzon seakan-akan Anda membantu pemikiran mereka. Jangan. Tegas terhadap mereka. Sampai para ulama menyebarkan kalau ada di Arab Saudi, kalau ada anak Anda yang kemudian mulai laporkan kepada polisi. Kenapa? Sebentar lagi dia akan ngebom. Dia ngebom di mana? Ngebomnya di masjid. Ngebomnya di masjid yang dibunuh orang-orang yang sedang sholat, yang baca. Kenapa? Menurut dia kafir semua. Menurut dia kafir semua, dan kebanyakan anak muda yang tidak pernah belajar. Dan benar, sufaha'u al-asnan, hudathaul asnan, anak-anak muda.